Ya, saudara, beralih ke informasi lainnya. Saudara, kurang lebih 10 bulan pasca bencana 28 September 2018 lalu, kehidupan masyarakat terdampak bencana atau para penyintas bencana sebagian masih bertahan di beberapa shelter pengungsian. Banyak dari mereka selain kehilangan tempat tinggal dan juga sanak keluarga, juga kehilangan mata pencariannya, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari berbagai pihak agar mereka bisa bangkit kembali dari keterpurukan. 8 bulan pasca bencana 28 September 2018, kehidupan masyarakat terdampak bencana atau para penyintas sebagian masih bertahan di beberapa shelter pengungsian. Banyak dari mereka selain kehilangan rumah dan sanak keluarga, juga kehilangan mata pencahariannya yang sebagian besar adalah petani. Salah satu pemberdayaan masyarakat penyintas yang sudah dilaksanakan adalah mengajak kaum ibu-ibu rumah tangga untuk membuat olahan bawang goreng. Kabupaten Sigi memang dikenal sebagai kabupaten penghasil bawang goreng, maka tak heran jika salah satu lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan, selain membentuk dalam penanganan penyediaan hunian sementara, juga ingin memberdayakan masyarakat penyintas agar mandiri dan tidak selalu menggantungkan hidup mengharap bantuan dari pemerintah. Sisi, salah satu pendamping pemberdayaan masyarakat penyintas mengatakan, banyak program yang ingin dilaksanakan dalam mengubah mindset atau cara berpikir para penyintas agar tidak selalu menggantungkan hidup pada bantuan pemerintah. Hal ini karena tidak selamanya masyarakat penyintas terus-menerus dilakukan pendampingan. Diharapkan mereka bisa mandiri dan mulai memberdayakan diri untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka pasca bencana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi memang kita kan membagi masa recovery itu atau pemulihan kondisi pasca bencana itu menjadi dua. Pertama, pemulihan hunian, itu masa emergensi, kemudian recovery ekonomi. Nah, setelah mereka kita pastikan sudah aman di hunian, di ICS, lalu kita membatasi distribusi logistik agar supaya warga itu perlahan mulai bisa bangkit secara ekonomi, jadi tidak termanjakan. Karena kalau mereka selalu mengharap bantuan logistik, mereka pasti tidak akan berpikir bagaimana ke depannya. Sementara kan di ACT ini dibatasi waktu hanya sampai 3 tahun. Motivasi kita itu dari awal akan mencoba merubah mindset berpikir warga, khususnya ibu-ibu, dari cara mereka yang berpikir instan untuk bangkit secara ekonomi. Kita kemudian sekaligus ingin menambah atau membuat plus kondisi mereka. Mungkin pada saat sebelum bencana kondisi mereka itu memang secara ekonomi mereka belum mapan, bahkan jauh dari sangat mapan. Nah, setelah terjadi bencana, tentunya kita ingin mereka itu lebih meningkat, jauh lebih baik seperti itu. Jadi untuk target kita di usaha bawang goreng ini, kita akan mendampingi mereka sampai mereka sudah bisa mandiri, dan secara ekonomis omset per bulan mereka itu memang bisa menutup kebutuhan sehari-hari plus kebutuhan mungkin biaya pendidikan anak-anak mereka. Sistem yang dilakukan dalam pembuatan bawang goreng ini adalah sistem bagi hasil, di mana hasil olahan mereka yang telah terjual selain dibagi untuk pihak penyelenggara sebagai penyedia modal alat dan bahan baku, sebagian lagi dibagi kepada para penyintas.
Akibat bencana yang terjadi di bulan September lalu mengakibatkan banyak warga yang kehilangan harta benda maupun pekerjaan mereka. Melihat kondisi yang seperti ini, sebuah organisasi kemanusiaan melakukan pendampingan serta pelatihan bagi para penyintas bencana, khususnya kaum perempuan dalam mengelola potensi lokal yang ada di Kabupaten Sigi, yaitu bawang goreng. Dan nantinya diharapkan bawang goreng ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi penyintas para bencana. Diharapkan dari pendampingan pemberdayaan perempuan ini, masyarakat sudah mampu merubah pola pikir mereka untuk tidak tergantung pada bantuan pemerintah dan memulai usaha yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka pasca bencana.